taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min hali ahli nar. Lillahi ta'ala. Amma ba'du. Pertama-tama saya mengingatkan diri saya dan para jamaah hadirin wal hadirat untuk mengikhlaskan niat lillahi ta'ala hadir di majlis ini, agar supaya bentuknya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kemudian saya mengingatkan juga untuk kita niat i'tikaf di dalam masjid, agar duduknya kita juga dinilai sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa memanfaatkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Ini bagian daripada ibadah, mengisi hari mulia ini dengan bacaan Yasin, dengan majelis ilmu agama. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harap semoga dengan bacaan Yasin yang kita baca tadi, semoga Allah mudahkan kita punya urusan. Amin. Allah berkahi rezeki kita. Amin. Allah berkahi kita punya keluarga. Amin. Allah berkahi urusan kita. Allah jadikan kita orang-orang yang memahami ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama tersebut, sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mensunahkan kita untuk puasa 10 Muharram. Yang kami hormati Imam Masjid beserta pegawai syarah. Pertama, bulan Muharram. Bulan Muharram ini termasuk bulan atau yang disebut dengan Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang Allah muliakan. Ada 4 bulan yang Allah muliakan. Salah satunya adalah bulan Muharram. Kemudian Muharram ini kalau dalam tahun Hijriah dia merupakan tahun pertama. Ya. Di zaman Nabi dulu belum ada perhitungan tahun. Ya, jadi bulan berjalan seperti biasa. Tetap ada namanya bulan Muharram, tetap ada namanya bulan Rajab, tetap ada namanya bulan Syawal, ya, Rabiul Awal, tapi tidak dinamakan misalnya tahun Hijriah pertama, tahun Hijriah kedua, tidak ada. Jadi bulan berjalan seperti itu, cuman biasanya dinamakan dengan apa? Nama sesuatu yang terjadi di zaman itu. Misalnya waktu di zaman Nabi Muhammad lahir, misalnya Rasulullah lahir, dinamakan tahun di mana Nabi Muhammad lahir dengan Amul Fil. Apa makna Amul Fil? Yaitu tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena pada waktu di mana tahun Nabi Muhammad lahir, tentara Abraha itu ya membuat pasukan gajah untuk meruntuhkan Ka'bah. Kemudian Allah hancurkan tentara tersebut dengan burung ababil. Ya, hancur itu tentara. Nah, karena peristiwa yang penting ini, maka tahun kelahiran Nabi dinamakan dengan Amul Fil atau tahun gajah. Nah, jadi tahun-tahun zaman dulu sebelum ditetapkan Hijriah itu dinamakan sesuai dengan peristiwa yang penting di tahun tersebut. Sampai di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau ingin menetapkan tahun yang berdasarkan Islam.
Dicarilah dari tahun apa dimulai tahun baru Islam ini. Maka para sahabat sepakat tahun baru Islam dimulai dari hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dimulailah, walaupun sebenarnya Nabi Muhammad pada waktu tahun tersebut hijrah bukan di bulan Muharram. Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu di bulan Safar. Di bulan Safar sampai di bulan Rabiul Awal. Jadi Safar, Rabiul Awal. Perjalanan dari Mekah ke Madinah membutuhkan waktu selama 1 bulan. Jadi Nabi berangkatnya di bulan Safar, sampainya nanti di bulan Rabiul Awal. Nah, sekarang apa yang berkaitan dengan 10 Muharram? Kenapa ini hari menjadi hari yang istimewa? Ya, kenapa 10 Muharram menjadi hari yang istimewa? Pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali datang di kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi itu berpuasa di bulan di tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, kenapa kalian berpuasa, orang-orang Yahudi ini berpuasa di bulan atau di tanggal 10 Muharram? Kata orang-orang Yahudi, walaupun sebenarnya amal mereka tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena syarat diterimanya amal saleh apa itu? Status seseorang sebagai seorang muslim. Itu dulu. Ya, kita ini kalau ingin melakukan amal saleh, perbuatan baik, sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, syarat supaya dapat pahala apa? Syarat supaya kita dapat pahala yaitu kita adalah muslim. Kalau bukan muslim, apapun perbuatan yang dilakukan seseorang tidak akan mendapatkan pahala, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi mereka ini puasa, ini orang Yahudi. Nabi tanya, kenapa kalian puasa? Kata orang Yahudi, ini hari, yaitu 10 Muharram, Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam daripada Fir'aun. Kemudian kata Rasulullah, nahnu aula bi Musa minkum. Kita lebih dekat, lebih layak kepada Nabi Musa daripada kalian. Maka Rasulullah memerintahkan sahabat untuk berpuasa di hari tersebut. Nah, jadi di situ awal kenapa kita puasa 10 Muharram. Nah, sekarang kenapa Ustaz ada 9 Muharram lagi? Nah, kenapa ada 9 Muharram? Sebenarnya ini kalau kita ikut perkembangan bulan, ini hari. Kalau menurut NU, besok baru 10 Muharram. Belum ini hari. Karena menurut Nahdlatul Ulama, mereka tidak melihat bulan. Tapi ada yang merayakan atau yang memperingati 10 Muharram ini hari. Kenapa? Karena di sebagian tempat selain Indonesia itu kelihatan bulan. Maka kalau kelihatan bulan, ini hari tepat 10 Muharram. Habis 10 Muharram kapan? Nanti sebentar maghrib. Selesai 10 Muharram. Habis maghrib sudah bukan 10 Muharram. Jadi kalau orang ingin memperingati 10 Muharram, kalau di malam hari, jangan sebentar malam. Dari tadi malam. Nah, untuk kita mesti sore-sore. Kalau sebentar malam ini acara, kita bilang acara 11 Muharram. Bukan acara 10 Muharram. Juga alhamdulillah sebelum maghrib sudah ada acara duluan. Jadi masih kita bilang acara 10 Muharram. Betul. Nah, jadi saya lanjutkan kembali. Jadi 10 Muharram itu begitu sebabnya orang puasa 10 Muharram.
Kemudian kenapa ada 9 Muharram? Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, seandainya saya mendapati tahun depan, la asumanna tasu'a. Kalau seandainya saya masih hidup tahun berikutnya, ya, saya akan berpuasa di 9 Muharram. Begitu kata Nabi. Maka kita puasa di 9 Muharram itu untuk melaksanakan apa yang Nabi inginkan. Ya, kita puasa di 9 Muharram untuk melaksanakan yang Nabi inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita puasa 9 Muharram? Untuk supaya berbeda dengan orang-orang yang Yahudi yang khusus mengkhususkan puasa itu hanya di 10 Muharram. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i bilang, kalau puasa 11 Muharram bagus juga. Jadi 3 hari, 9, 10 dengan 11 Muharram. Insya Allah dapat. Nah, berkaitan dengan ini 10 Muharram ini, kenapa dia merupakan hari yang dimuliakan? Karena banyak peristiwa yang terjadi di 10 Muharram. Banyak kisah-kisah peristiwa yang terjadi bertepatan dengan 10 Muharram. Yang pertama, bahwa pada tanggal 10 Muharram Allah mengampuni Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu diciptakan di mana? Di surga. Dan dari dia diciptakanlah Hawa. Hawa ini siapa? Istri beliau yang merupakan waliyah salihah. Ya, wali dan orang saleh. Mereka dilarang untuk memakan sesuatu makanan atau buah tertentu, tapi mereka lakukan. Mereka bermaksiat, tapi ingat, ketika seorang nabi jatuh kepada dosa, yang pertama itu kaidah, ya, ini perlu kita pahami, bahwa nabi itu siapapun, dari zaman Nabi Adam, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang jumlahnya itu ratusan ribu ini. Kalau nabi itu ratusan ribu. Kalau Nabi dan Rasul itu hanya 313 orang. Apa perbedaan antara Nabi dengan Nabi dan Rasul, Ustaz? Kalau Nabi dan Rasul, kalau dia Nabi dan Rasul, Nabi dan Rasul artinya Nabi yang datang dengan syariat yang baru. Apa itu syariat baru? Aturan agama yang baru. Tapi kalau Nabi, dia hanya diperintah oleh Allah untuk mengikuti syariat Nabi dan Rasul sebelumnya. Bagaimana itu syariat itu, Ustaz? Misalnya contoh ini. Kalau misalnya kalau zamannya kita Nabi Muhammad, kalau orang tidak dapat air bisa tayamum. Itu namanya syariat. Kalau di syariat sebelumnya ada cerita berkembang di masyarakat bahwa Nabi Adam waktu turun dari surga kayak orang primitif, tidak pakai baju. Ada yang bilang kayak monyet. Itu tidak benar semua. Para nabi, ingat, para nabi tampan mereka, penampilan mereka indah. Ya, tidak ada nabi kecuali beliau adalah tampan. Tidak ada seorang nabi yang jatuh kepada dosa kecil tapi mengandung unsur kehinaan pelakunya. Bagaimana itu, Ustaz? Ada dosa kecil ya, tapi bikin malu. Kecil tapi bikin. Contoh ini, kalau ada perempuan lewat, bagian begini, bagian mata, Pak, ikut. Kalau ada laki-laki, kalau ada ustaz begitu, kira-kira bagaimana itu? Ustaz bicara nabi. Ustaz saja, kalau lewat perempuan dia bagian begini, dia terus perempuan lewat. Orang bilang maniso. Kira-kira kalau ada ustaz begini, kira-kira diambil tidak itu perkataan? Tidak. Walaupun sebenarnya melihat wanita yang bukan mahram dengan syahwat itu dosa kecil, tidak sampai dosa besar, tapi memalukan pelakunya. Nah, ini
Ini namanya dosa yang memalukan pelakunya. Ustadz saja kalau begitu model, orang tidak adil dan dia ilmu agama. Ini ustadz, sama lihat, dia lihat semua cewek lewat dia lihat. Ya, apalagi seorang nabi. Ya. Jadi apalagi seorang nabi. Jadi nabi itu dijaga daripada kekufuran, dijaga daripada dosa besar, dijaga daripada dosa kecil yang memalukan. Nah, di Yaumi Asyura, di hari 10 Muharram, Allah mengampuni Nabi Adam alaihi salam daripada dosa kecil yang dia lakukan. Itu apa? Memakan buah tersebut yang dilarang. Ya, karena kalau kita mau bahas 313 Nabi sampai jam 10 kita belum selesai. Jadi kita langsung ke kejadian yang paling akhir. Apa itu? Pada Yaum Asyura matinya atau meninggalnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Siapa ini Sayyidina Husain? Husain dan Hasan, anaknya Sayyidina Ali, yang merupakan anak dari Fatimah, yang merupakan anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau terbunuh menjadi seorang syahid di hari Jumat. Waktu itu hari Jumat, tanggal 10 Muharram ba'da asar, setelah sholat asar. Di hari seperti ini, yang kira-kira seperti ini, waktu itu Sayyidina Husain terbunuh. Ya, dibunuh oleh siapa? Oleh orang-orang yang menzalimi beliau. Orang-orang yang menzalimi Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Husain siapa? Yang kedua bibirnya dicium sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Husain bibirnya waktu kecil sering dikecup sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Husain yang kata Nabi, "Ana min Husain wa Husain minni." Ya, Husain dari saya dan saya dari Husain. Maksudnya apa? Husain memiliki derajat yang mulia bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau terbunuh kapan? Beliau terbunuh pada waktu 10 Muharram Asyura. Itu dibunuh secara apa? Secara zalim. Siapa yang bunuh? Bukan orang kafir, bukan orang Yahudi, bukan orang kafir Quraisy, bukan. Yang bunuh itu orang Islam. Yang mereka ini menjadi beriman gara-gara kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kata Nabi, Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Katanya Hasan dan Husain, kata Nabi, merupakan penghulu pemuda penduduk surga. Artinya Nabi jamin keduanya itu masuk surga.